Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita dipertemukan lagi dalam sesi pembahasan masih seputar teori sosiologi klasik yang kita akan bahas pada sesi kali ini, teori tindakan Weber. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang tindakan sosial Max Weber. Jadi pada sesi kali ini masih seputar pembahasan tentang tokoh-tokoh klasik dalam sosiologi. Dan perlu kita ketahui Weber ini pencetus tentang tindakan sosial. Nah, sebelum kita masuk pada beberapa tindakan-tindakan sosial yang penuh makna, yang dimana makna-makna inilah yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang variatif yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk apa itu tindakan sosial, perlu kita ketahui bahwa dalam relasi sosial yang dibangun dalam masyarakat, menurut Weber, adalah relasi yang penuh makna. Jadi relasi yang penuh makna inilah yang menggerakkan individu untuk melakukan tindakan sosial. Dan ternyata dalam relasi sosial, dalam sistem sosial, dalam masyarakat itu sendiri, itu masing-masing memiliki makna-makna tersendiri melihat sesuatu atau mendefinisikan sesuatu. Jadi karena mereka memiliki pendefinisian dari setiap sesuatu itu, sehingga melahirkan makna yang berbeda. Makna yang berbeda inilah yang kita akan bahas dalam tindakan-tindakan yang menurut Weber itu dibagi atas beberapa tipe tindakan seperti itu. Oke, kita akan masuk pada pembahasan tindakan sosial. Jadi perlu kita ketahui bahwa tindakan sosial itu adalah satu tindakan yang dimana dia memiliki makna. Jadi ada makna yang dibangun dalam suatu tindakan itu, kemudian dibangun atas dasar hubungan antara individu dengan individu. Jadi adanya hubungan antara individu. Jadi ada makna di balik hubungan antara individu itu sendiri. Misalnya yang mana yang dimaksud tindakan sosial ya, seperti tadi bahwa ada hubungan yang dimana ada makna di balik tindakan itu, yang dimana orientasinya itu pada individu yang lain. Nah, kalau misalnya saya bangun pagi, sikat gigi, mandi, kemudian makan, apakah itu suatu tindakan sosial? Ataukah misalnya saya melempar batu ke air, apakah itu tindakan sosial? Nah, itu bukan tindakan sosial. Nah, tindakan sosial itu adalah suatu tindakan yang memiliki makna, kemudian ditujukan pada individu yang lain seperti itu. Ya, langsung saja kita bahas tentang tipe-tipe tindakan menurut Weber. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tindakan rasionalitas instrumental atau kita sebut juga biasanya sebagai rasionalitas murni. Nah, rasionalitas instrumental ini secara definitif instrumental adalah alat. Jadi rasionalitas instrumental adalah alat yang digunakan yang paling efisien untuk mencapai suatu tujuan, dalam artian bahwa ada pertimbangan-pertimbangan rasional. Seperti itu. Saya memberikan contoh, misalnya ada yang paling efisien, misalnya mungkin ada di antara kita yang tidak mau susah seperti itu, misalnya ya bagaimana caranya supaya saya bisa lolos di mata kuliah ini. Ya, salah satunya mungkin saya harus dekati si BC misalnya, saya dekati supaya saya bisa
bantu pada saat ujian, itu adalah cara yang paling efektif. Nah, itu menurut dia itu adalah bentuk pertimbangan rasional seperti itu. Atau saya eh, pacaran saja dengan si BC ini supaya setiap saya ada ujian saya minta kunci jawaban dari dia sehingga saya bisa lulus di mata kuliah ini. Seperti itu. Ini kita akan bahas tentang rasionalitas tindakan yang berorientasi nilai. Di mana rasionalitas nilai di sini yang di mana kita bisa melihat seperti di apa namanya nilai ideologi atau nilai-nilai keagamaan. Ada nilai yang terkonstruk dalam tindakan itu gitu loh. Nah, misalnya nilai keagamaan yang dibangun, misalnya saya memberi bantuan kepada misalnya di masjid misalnya, itu adalah suatu tindakan yang berorientasi nilai, ya seperti itu. Dia berorientasi nilai, tapi sebenarnya tindakan dia itu juga rasional seperti itu. Misalnya saya memberikan pulpen kepada teman kelas saya, itu adalah satu orientasi yang sifatnya orientasi nilai, ya seperti itu. Jadi saya memberikan pulpen, ya karena dia adalah mahasiswa, tidak mungkin saya memberikan cangkul. Nah, itu adalah pertimbangan rasional, tapi ada serat akan nilai itu. Gitu. Ya, jadi itu tadi beberapa contohnya bahwa saya memberikan pulpen kepada teman saya karena dia mahasiswa kelas dengan saya. Tidak mungkin saya memberikan cangkul karena dia mahasiswa. Nah, itu pertimbangan rasionalnya. Tapi dari tindakan yang dibangun itu orientasinya adalah orientasi nilai. Ada nilai-nilai yang dibangun seperti nilai-nilai agama atau nilai ideologi atau nilai budaya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang tindakan tradisional. Jadi tindakan tradisional ini adalah satu bentuk tindakan yang dimana itu dia sifatnya turun-temurun gitu loh. Misalnya saya memberikan contoh, saya kuliah karena orang tua saya yang dulu itu semuanya kuliah. Akhirnya saya kuliah. Jadi tindakan yang saya lakukan misalnya ya saya lakukan itu kuliah karena mungkin keluarga saya seperti itu. Maksudnya itu adalah suatu tindakan yang memang turun temurun dilakukan sehingga saya juga melakukan hal itu gitu. Bukan karena dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang lain, tapi cuma satu tindakan itu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tindakan yang sifatnya tradisional itu dia sifatnya turun temurun gitu loh. Saya kuliah di tempat ini karena dari dulu memang keluarga saya tempatnya di sini gitu. Jadi memang tindakan ini tanpa pertimbangan rasional kan, tapi karena adanya sifat turun temurun itu. Nah, itulah yang disebut sebagai tindakan tradisional. Kemudian tindakan afeksi ya. Tindakan afeksi ini adalah perasaan yang bisa dikatakan menggebu-gebu. Jadi perasaan yang menggebu-gebu inilah yang menyebabkan orang melakukan tindakan. Misalnya orang pacaran, orang yang dekat atau pacaran antara si A dan si B ini pacaran, sehingga muncul perasaan afeksi yang menggebu-gebu. Jadi perasaan yang menggebu-gebu inilah yang yang menyebabkan dia sehingga dia melakukan hal-hal yang irasional, justru ya kayak gitu. Misalnya karena perasaan yang menggebu-gebu inilah misalnya dia rela hujan-hujan menunggu dia rela mati demi dia seperti itu. Jadi perasaan yang menggebu-gebu ini yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan yang disebut sebagai tindakan afeksi. Nah, dalam masyarakat keempat tindakan ini itu bisa saja setiap individu itu dipengaruhi oleh 2 atau 3 atau semua tindakan sosial ini, atau misalnya cuma 1 atau 3 yang dimana misalnya kita melihat orang pacaran ya kayak tadi si A dan si B pacaran misalnya. Nah, karena dia pacaran ya seperti itu, mungkin dia pacaran tindakannya itu adalah orientasi tindakan orientasi instrumental seperti itu.
Jadi karena dia mempertimbangkan bahwa saya dekati dia supaya ada yang traktir, misalnya saya dapat uang seperti itu, ada yang bisa membantu saya. Nah itu dia masuk tindakan instrumental. Kemudian ada juga yang mendekati dia, misalnya, aduh saya dekati dia nih. Nah itu karena ada nilai yang dia dapat di situ, yaitu masuk dalam orientasi nilai. Seperti nilai apa misalnya? Mungkin karena ada nilai yang dimana itu bisa, ya dia bisa belajar banyak pengetahuan ataukah belajar sungguh-sungguh dari dia. Jadi ada nilai, ataukah dengan dia dekat dengan dia banyak belajar tentang nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Seperti ada nilai yang kemudian tindakan yang dimana bersifat tradisional. Nah mungkin dia dekat dengan dia karena memang eh, dari dulu keluarganya dia dengan keluarganya dia itu memang dari dulu memang dekat, jadi dia terbangun seperti itu. Kemudian juga afeksi itu tadi menggebu-gebu, jadi memang karena memang ada rasa yang kemudian mempengaruhi, yang kemudian menggebu-gebu kepada si BC ini, sehingga hal-hal yang kemudian dia lakukan juga itu bersifat irasional seperti itu. Ya itu saja pembahasan kita pada kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pembahasan atau teori-teori selanjutnya.